Baik pemirsa ibadah online Mari Nasional ke-6 yang terkasih dalam Tuhan Kristus dimanapun berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan jika kita masih bisa bernafas sampai hari ini, dan jika kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian yang berkata, hanya Engkau Juru Selamat, karena Dialah Juru Selamat kita yang hidup, yang patut kita puji dan kita sembah. Kita naikkan pujian ini, hanya Engkau Juru Selamat.
sungguh baik bagi kita. Karena itu, pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Bapak Pendeta Bartolomeus Karel. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Yamari di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Bartolomeus Karel. Saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Saya melayani di Gereja Kristen Bersinar Pulau Mas. Hari ini saya akan memberikan kesaksian tentang bagaimana perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sekeluarga dalam melewati hari-hari pada masa pandemi COVID-19. Bahwa sejak bulan Maret yang lalu bangsa kita mengalami pandemi COVID-19 yang berdampak kepada semua masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga kepada kami sekeluarga. Karena terhitung mulai pertengahan bulan Maret tidak ada kegiatan, tidak pekerjaan dan pelayanan. Oleh karena kebijakan pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Hal itu berpengaruh terhadap keadaan ekonomi sehingga banyak orang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain berdoa dan berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam situasi dan kondisi seperti ini kami tetap melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Selalu ada cara Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada kami, karena kami selalu memperkatakan firman Tuhan bahwa apa yang dialami oleh Nabi Elia 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6, yaitu setiap pagi dan petang Tuhan perintahkan burung gagak untuk memberi dia makan. Biar itu terjadi di dalam keluarga kami. Itu sebabnya lewat kesaksian ini saya mengajak kepada kita semua supaya tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Karena itu kita tidak perlu takut, karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Bagian kita adalah berdoa dan berharap, dan bagian Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Biarlah lewat kesaksian ini semua kita diberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Linus Baito MTH dengan tema berakar, bertumbuh dan berbuah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beri benih firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kita
Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada saat ini kita dalam pemeliharaan Tuhan dan kita memasuki usia yang ke-7 bulan di masa pandemik sejak awal tahun kemarin. Saudara, sekarang kita memasuki fase yang ketiga, yaitu fase new normal. Di beberapa negara bahkan di luar negeri melaksanakan fase lockdown. Dan sebelumnya lagi, akhir tahun 2009 kemarin kita mengakhiri yang namanya fase normal yang lama. Kalau sekarang normal yang baru. Nah, saudara, di masa pandemik ini kita melihat ada banyak dampak yang dialami di dalam berbagai sektor. Dari beberapa media yang saya sempat dapatkan, yaitu yang pertama dari IMF yang diliput oleh East Asia Forum, melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami minus mulai dari 3,8. Ada satu negara yang mengalami keadaan seperti itu. Dan beberapa negara bahkan mengalami keadaan yang lebih parah dari itu. Demikian juga The Jakarta Post melaporkan bahwa angka pengangguran di negara kita saja itu meningkat luar biasa. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaannya, kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk tetap bertumbuh. Dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini, kita bersama-sama akan merenungkan satu topik tentang spiritual maturity. Bagaimana kedewasaan kerohanian itu bisa kita alami, yang panitia memberikan kepada saya, bagaimana kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Spiritual maturity. Mari kita membuka Alkitab kita untuk melandasi perenungan kita pada saat ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan oleh roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dikerjakan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan penghapusan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan menaklukkannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kalau demikian, bagaimana caranya di masa pandemik ini kita tetap bisa bertumbuh? Pertama, Paulus menegaskan kepada kita sekalian, baiklah kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Dikatakan di sana, di dalam kitab Efesus ini muncul di dalam Dia. Frase di dalam Dia ini, di dalam kitab Kolose, di dalam kitab Kolose ini muncul 9 kali di pasal pertama dan di pasal yang kedua. Di pasal pertama muncul ayat 14, ayat 16, ayat 17, ayat 19. Di pasal kedua yang kita baca tadi muncul di ayat 3, ayat 6, ayat 7, ayat 10 dan ayat yang ke-12. Ada 9 kali di dalam kitab Kolose ini muncul kata di dalam Dia. Dan ternyata ungkapan di dalam Dia ini mengarah kepada di dalam Kristus, di dalam Tuhan, in Christ, and Christo. Dan kita melihat seluruh PB mencatat ada 164 kali. Ini adalah ungkapan yang penting, bahwa situasi di luar kita boleh terjadi apapun juga, tetapi orang yang di dalam Kristus, di dalam Dia, Paulus katakan di sini, orang yang demikian yang dapat bertumbuh. Oke, kalau kita mengatakan di dalam Dia kita dapat bertumbuh, sebenarnya apa sih yang ada di dalam Kristus?
Saya tidak membahas 164 kali itu tadi, tetapi beberapa kali di dalam pasal yang kedua yang kita baca tadi, bahwa di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, ayat yang ketiga mencatat, ada rahasia segala harta surgawi. Saudara kekasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita misteri, tetapi di dalam Kristus Yesus ada rahasia harta surgawi. Saudara, mungkin di dalam dunia kita sekarang sedang menderita. Ada di antara kita yang mungkin mengalami keadaan yang berkurang di dalam harta. Ada di antara kita juga yang mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada di antara kita yang karena usaha yang tidak jalan, aset kita juga mungkin terancam. Tetapi Tuhan menyediakan di dalam Kristus tersimpan harta kekayaan surgawi. Ayat ketiga juga mengatakan di dalam Kristus ada hikmat. Kita membaca banyak informasi di zaman sekarang. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana informasi-informasi yang kita dapatkan seputar COVID ini, bahkan seputar hal-hal yang lain, perubahan perilaku masyarakat, itu menjadikan kita lebih berhikmat dari keadaan sebelumnya, dari keadaan sebelum pandemi ini. Di dalam Yesus Kristus, melalui kuasa firman-Nya, kita diberikan hikmat. Mari kita sekarang bukan hanya cerdas, bukan hanya kerja keras, tetapi juga berhikmat di dalam Tuhan. Sehingga kita cakap dalam menjalani kehidupan di masa-masa sukar ini. Di dalam Kristus juga, masih dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sana tersimpan pengetahuan. Apa pengetahuan yang dimaksudnya di sini? Pengetahuan yang di sini adalah kita bisa mengenal Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Kita bisa mengetahui Allah dan kita mengetahui siapa diri kita, perilaku seperti apa yang kita punya di masa-masa pandemik ini, serta situasi sosial dan bahkan pengetahuan di masa yang akan datang. Bahwa kehidupan di masa yang akan datang Tuhan punya. Itu baru dari ayat yang ketiga saja, Bapak Ibu. Itu yang kedua, kita menyadari karya-karya Kristus. Menyadari karya-karya Kristus. Apa saja yang Kristus telah lakukan? Pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat ke-15 tadi, kita menemukan ada 7 karya di masa yang lampau Tuhan Yesus sudah lakukan. Yaitu kita melihat bahwa kita telah menerima Kristus. Hari ini saudara yang telah mendengarkan, yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini, saya pastikan bahwa saudara telah dalam Yesus Kristus, dan di masa yang lampau, saat kita pertama kali mendengarkan berita Injil, kita telah menerima Yesus Kristus. Namun kalau sampai pada detik ini, kita masih ragu. Di masa-masa sekarang ini saudara, ada kesempatan untuk engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sehingga mungkin suatu hari, mungkin melalui virus ini atau apapun yang lain, Tuhan mengizinkan kita meninggalkan dunia ini. Kita sudah siap dalam hubungan yang kekal di surga bersama dengan Bapa. Tetapi kita yang sudah percaya Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, di masa yang lampau, kita sudah diterima oleh Tuhan. Pada saat kita mengaku dosa kita, pada saat kita mengundang Dia dalam hidup kita, saat itu kita berelasi dengan Tuhan, dan selamanya kita akan berelasi dengan Tuhan. Karya Kristus di masa yang lampau apa? Kita juga telah mendengar ajaran yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang telah disampaikan oleh firman Tuhan di dalam bagian ini. Di dalam Kristus juga kita telah dipenuhi. Tadi seperti dikatakan di dalam yang ke-10, ya, mengalami completeness. Kita dipenuhi hanya di dalam Yesus Kristus, dan itu sudah membuat kita penuh, membuat kita layak di masa yang lampau di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita telah disunat, bukan oleh sunat seperti dalam perjanjian lama, sebagaimana Abraham, sebagaimana Musa mengalaminya pada waktu itu adalah covenant di dalam perjanjian lama, tetapi sunat di sini adalah Kristus sendiri menyerahkan nyawanya, dan di dalam iman kepada Dia, kita mendapat perjanjian kekal, covenant, yaitu orang-orang yang disunat secara rohania di dalam Yesus Kristus. Kita mewarisi surga karena Kristus. Di dalam Kristus kita telah disunat. Di dalam Kristus kita juga telah dibangkitkan. Kita telah dibangkitkan. Kehidupan kita yang sekarang ini, hidup secara fisik bagi orang yang sudah percaya, suatu hari kita akan mengalami kebangkitan. Di dalam Yesus Kristus juga, ayat yang ke-14 dan 15, itu mencatat bahwa kita telah diampuni. Paulus mengatakan di sana bahwa hutang kita sudah dibayar. Pada waktu manusia berjatuh dalam dosa, dia katakan manusia seperti orang berhutang. Tetapi hutang kita telah dilunasi oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dia mengatakan sudah selesai. Artinya tidak ada halangan lagi bagi kita untuk berjumpa dengan Allah, untuk mengalami kehidupan yang kekal. Karena hutang kita sudah dibayar oleh Yesus Kristus sepenuhnya. Yang ketujuh, bagian yang terakhir, di dalam Yesus Kristus, kamu juga telah diberi kemenangan. Menang atas segala kuasa-kuasa di dunia, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu yang lain, yaitu kuasa iblis, pemerintah dunia, kita telah diberi kemenangan.
dan semua telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Semuanya itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Inilah karya Allah. Pertanyaan saya bagi saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Apakah saudara sudah mengalami karya-karya Allah ini? Paulus mendaftarkan ada begitu banyak dalam seluruh suratnya, di dalam bagian ini saja ada 7 bagian. Sudahkah saudara mengalami karya keselamatan dalam Yesus Kristus? Kalau belum, saat ini waktunya. Katakan, Tuhan, aku orang berdosa. Ampuni aku. Selamatkan hidupku. Aku mau hidup dalam Tuhan. Masuklah Yesus dalam hatiku. Dan saat itu juga Tuhan akan menerima saudara menjadi anaknya yang kekasih dan saudara mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam Kristus di masa-masa pandemik ini. Saudara, ayat yang ke-7, ayat 6, 7 sampai ayat ke-15 mencatat bagi kita sekalian, baiklah kita mentaati perintah-perintah Kristus. Mentaati perintah Kristus. Apa perintahnya? Ayat 6 yang 7 mencatat bahwa baiklah kita berakar di dalam Dia. Memang saya memberikan gambaran di sana adalah seperti tanaman berakar, tetapi maksudnya ini adalah fondasi. Karena gambaran di sini sebenarnya gambaran bangunan. Berkembang di dalam Kristus itu perintah Tuhan, ya. Berdiri teguh kokoh, bertekun di dalam Kristus. Jangan sekalipun kita memikirkan mundur. Betapapun masa susah. Dan akhirnya kita berdampak, berbuah. Di sana dikatakan meluap dengan ucapan syukur. Mari di tengah masa-masa sulit ini kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Dengan kita mengeluh juga masalah kita tidak selesai kan? Dan Tuhan mau dengan bersyukur kita melihat kebaikan Tuhan, kita akan bertumbuh. Tetapi ada kewaspadaan yang kita harus miliki. Saudara, mari kita waspada, dikatakan oleh Paulus, diperingatkan di dalam ayat ke-8. Ya, Kolose di dalam ayat ke-8 itu mengingatkan kepada kita, filsafat yang kosong, ajaran-ajaran duniawi ini yang palsu dan roh-roh duniawi. Apa yang dimaksudkan di sini? Roh dunia, ajaran palsu dan filsafat yang kosong. Ternyata ini adalah kombinasi atau gabungan dari ajaran sesat, Yudaisme, dan ajaran Gnostik pada saat itu. Mereka mengajarkan ini, saudara. Pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan seterusnya. Seremonialisme. Ada banyak seremoni-seremoni. Mungkin di masa-masa pandemi ini juga ada seremoni-seremoni tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu. Teringat kepercayaan di masa yang lampau. Oh, harus pakai ini, oh harus pakai zat kimia ini, oh harus pakai ritual. Itu seremoni-seremoni yang sama sekali tidak ada gunanya. Mari kita sebagai anak Tuhan mohon dalam Kristus, kita taat perintahnya. Jangan sampai terjebak dengan seremonialisme yang tidak benar. Juga ada ajaran asketisme yang menyakiti diri, tidak boleh jamaah ini, tidak boleh jamaah itu. Memang di masa pandemik ini kita dilarang bersentuhan. Bukan karena faktor klinik, faktor kuasa gelap, tetapi karena mungkin kuman virus ada di mana-mana, beda alasannya. Tetapi baiklah kita juga sekarang mengerti agar hidup kita benar. Tradisionalisme yang semuanya itu bersifat mistik dan apa segala macam, Paulus menasihati kita untuk waspada dengan hal itu supaya tradisionalisme yang tidak sejalan dengan Kristus, dengan ajaran Kristus ditinggalkan. Termasuk juga ritualisme. Ada orang zaman dulu melakukan ritual-ritual tertentu. Agama Yahudi juga, Yudaisme juga syarat dengan ritual. Tetapi kekristenan biarlah tidak jatuh kepada ritualisme. Termasuk Bapak Ibu di dalam ibadah-ibadah seperti ini yang kita lakukan. Jangan hanya masuk dalam aspek ritualisme. Tetapi saya tegaskan, ini adalah aspek relasional kita dengan Allah. Mari kita berelasi dengan Allah melalui ibadah-ibadah kita seperti yang kita lakukan saat ini dalam persekutuan doa, dalam ibadah-ibadah minggu maupun ibadah yang lain. Bukan ritual, sekali lagi, bukan ritual, tetapi relasi kita kepada Allah. Itu yang Allah mau. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita bersikap sebagai anak-anak Allah, dan bagaimana kehidupan kita membawa dampak. Itu bicara tentang relasi. Dan berikutnya ajaran sesat di sini adalah sakralisme. Kelihatannya ada sesuatu yang sakral. Ini kelihatannya penting, ini baik. Termasuk ketika kita membaca firman Tuhan. Jangan sakralkan, jadikan firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan itu mantra untuk kita melawan COVID ini Bapak Ibu. Tetapi baiklah firman Tuhan ini, sakralitasnya adalah kita tahu bahwa ini suci kudus dari Allah. Tetapi dengan kuasanya yang ditolong oleh Roh Kudus kita mengalaminya. Kita semakin setia kepada Tuhan dan memberitakan firman ini di tengah-tengah masa pandemik ini. Itu yang Tuhan mau. Bukan sakralisme seperti ajaran-ajaran roh-roh dunia, ajaran-ajaran palsu dan filsafat-filsafat yang kosong terjadi di sekitar kita saat ini.
Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, yang diambil dari web di UK, memprediksi ada resesi keagamaan. Tetapi melalui artikel yang lain, Christianity.com, saya menemukan bahwa sejak masa pandemi ini sampai sekarang, ada arah yang berbalik. Bahwa di negara-negara yang tadinya tidak peduli akan Tuhan, Christianity.com mencatat, ada jutaan orang di tengah-tengah virus corona ini secara pandemik, secara global melanda dunia. Jiwa-jiwa orang mencari Tuhan, jumlahnya ada jutaan orang. Mencari Yesus, mendengarkan firman, berdoa, berharap, berseru dan bersandar kepada Tuhan. Bahkan di bagian yang lain juga, di seri yang lain, Christianity.com ini melaporkan artikel-artikel mereka yang mereka tulis meningkat luar biasa. Ada 300-an artikel khusus tentang iman berkaitan dengan pandemik yang mereka buat, artikel tertulis juga dalam bentuk podcast. Demikian juga kita melihat dalam bersumber-sumber yang lain, bahkan webinar-webinar yang mereka buat. Dan itu telah menguatkan para hamba Tuhan, para pemimpin gereja untuk menguatkan anggota-anggota gereja yang lain. Dan mereka sempat bikin polling, ada sekitar 3 juta lebih sumber-sumber mereka ini diakses oleh orang-orang, para pemimpin gereja dan anak-anak Tuhan. Tidak menjadi alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Tidak menjadi alasan untuk kita berkeluh kesah, namun sebaliknya, bersama dengan belahan orang di dunia di bagian yang lain, jutaan orang mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bahkan bertumbuh dalam kerohanian, dan membuat orang lain juga bertumbuh dalam kerohanian. Inilah dampak yang Tuhan Yesus mau. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada rahasia untuk dapat bertumbuh dalam kerohanian di masa-masa pandemik ini, yaitu yang pertama, kita hidup di dalam Kristus. Yang kedua, kita menyadari dan mengalami karya-karya Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari kita mentaati Kristus dalam arti perintah-perintahnya dan memperhatikan apa yang Tuhan warningkan bagi kita tentang ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Kristus. Filsafat kosong duniawi, demikian juga roh-roh duniawi, bahkan juga hal-hal yang berasal dari dunia-dunia yang lain. Tetapi Kristus yang selalu ditinggikan. Kiranya Tuhan terus memberkati, menolong, menguatkan saudara dan bertumbuh di dalam kerohanian. Mulai saat ini di masa-masa pandemik, seterusnya dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, saya Pendeta Marianina, Mitra Yamari. Rindu untuk membagikan kesaksian pujian di masa pandemik ini. Kiranya jadi berkat dan saling menguatkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
merasakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih tua. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Salam saya dari kantor pusat Yamari di Jakarta. Saya senang bisa jumpa kembali melalui program Ibadah Online Yamari Nasional episode yang ke-6 ini. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Linus Baito, MTH. Beliau adalah mitra Yamari di Lombok, sekarang melayani sebagai dosen di STT Alitia Lawang, Jawa Timur. Tentunya telah memberkati kita semuanya dan memberi semangat dalam menjalani hidup untuk terus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Ibadah online yang ke-7 nanti, firman Tuhan akan dilayani oleh mitra Yamari, Pendeta Emeritus Joko Sutiarto Eko Harsono dari GKI Manyar, Surabaya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya.
surgawi, kami berdoa bagi para pemirsa ibadah online Yamari di seluruh Indonesia dan di dunia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, apapun sakit yang dialami, baik yang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19, terutama masalah ekonomi. Tuhan tolong buka jalan dan pulihkan ekonomi mereka. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi berbagai masalah dan pergumulan hidup, Tuhan berikan jalan keluarnya. Kami berdoa untuk pelayanan Yamari, kiranya Tuhan berkenan memberkati semua program pelayanan yang dilakukan, yaitu pelayanan misi dan pelayanan kesehatan. Tuhan berkenan mencukupkan semua kebutuhan dana yang diperlukan melalui tangan-tangan saudara seiman yang mengenal Yamari dan yang menonton program ibadah online ini. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Berkatilah tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan. Keputusan-keputusan diambil supaya mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, memimpin mulai saat ini sampai selama-lamanya.